Good morning, student. How are you today? I hope you are healthy. Always be happy today. And don't forget stay at home. Today, Miss Intan akan mengajarkan tentang simple present tense ya. Untuk kelas 5, hari ini pelajarannya kita akan membahas tentang simple present tense. Dan akan kita ulas di layar berikutnya. Baik, simple present tense rumusnya yaitu subjek I, you, they, we plus verb 1 ya. Contoh kalimatnya, I go to the gym with my friend. Aku pergi ke tempat gym dengan temanku. I itu plus go, for go itu adalah verb 1. Nah, the rest of the sentence itu kalimatnya. She, he, it plus verb 1 plus s atau is. Contoh kalimatnya, she goes to the school by bus. Nah, she itu subjeknya, goes verb 1-nya go, karena dia diawali dengan subjek orang ketiga tunggal yaitu she, maka dia harus ditambahkan dengan es jika ada kata kerja yang diakhiri dengan o. Nah, the rest of the sentence itu kalimatnya. Nah, di sini yang kedua, untuk menentukan s atau is untuk kata kerja orang ketiga, kalian harus melihat akhiran dari kata kerja verb tersebut. Contohnya, menambahkan s pada kata kerja yang berakhiran vokal y dan berakhiran e. Nah, itu jika diawali his it ya, orang ketiga tunggal. Kalau she menjadi buys, see menjadi says, make menjadi makes, create menjadi creates. Nah, seperti itu. Itu jika diawali dengan orang ketiga tunggal dan kata kerjanya diakhiri dengan y sebelumnya huruf vokal. Ingat ya, jika ada kata kerja yang diakhiri dengan y sebelumnya huruf vokal, jika diawali dengan subjek he, she, it, maka harus ditambahkan dengan s saja. Dan jika ada kata kerja yang diakhiri e pun sama ya, ditambahkan s jika diawali he, she, it. Selanjutnya, menambahkan es pada kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, s, dan x itu jika ada kata kerja diakhiri o, ch, sh, dan x. Contohnya itu do menjadi does, approach menjadi approaches, blast menjadi blushes, process menjadi processes, tax menjadi taxes. Nah, itu kemudian menambahkan ies jika ada kata kerja yang berakhiran dengan huruf y, tapi sebelumnya huruf mati. Nah, jika ada kata kerja yang diakhiri dengan huruf y, sebelumnya huruf konsonan atau huruf mati dan diawali dengan subjek he, she, it, maka y-nya harus diganti dengan i lalu ditambahkan dengan es. Begitu ya. Beda dengan o, ch, sh, s, dan x itu hanya ditambahkan es saja. Tidak diganti apapun jika diawali dengan he, she, it. Seperti itu. Beda dengan tadi yang diakhiri dengan y, sebelumnya huruf vokal. Itu jika diawali dengan subjek he, she, it, maka hanya ditambahkan s saja. Dan yang diakhiri dengan y itu ditambahkan ies jika diawali orang ketiga tunggal atau he, she, it. Selanjutnya, ini untuk memperjelas, mari kita masukkan contoh ke dalam sebuah kalimat. He makes me chocolate for Valentine. Nah, di sini Valentine, He makes, nah, diawali dengan subjek he, kemudian ada kata kerja make, karena make itu diakhiri dengan e, maka hanya ditambahkan s saja, he makes. She says, ya, my mother is the one who pays the taxes. Nah, seperti itu ya. Jadi simple present tense itu memiliki 3 jenis. Ini Miss Intan jelaskan. Ada kalimat yang terbagi menjadi afirmatif, negatif, dan interrogatif. Ini misalnya untuk menulis kalimat yang berasal dari to atau things ya. Ini kita akan bahas sekarang. Kira-kira di sini anak-anak sudah mulai paham bagaimana penggunaan simple present tense? Jika belum paham bisa japri Miss Intan ya. Oke, selanjutnya di sini simple present tense memiliki 3 jenis yang tadi sudah Miss Intan jelaskan. Bentuk afirmatif itu bentuk positif ya. I think, do I think, I do not think. Nah, I think itu afirmatifnya. Do I think interrogatifnya. I do not think, aku itu negatifnya. Ya, seperti itu. He thinks. Nah, karena thinks itu kata kerja harus ditambahkan s. Does he thinks and he doesn't think. Seperti itu.
itu. Kemudian selanjutnya ini ada, sudah terbayang ya untuk bentuk kalimat simple present tense berdasarkan 3 jenis kalimatnya. Jika belum, kita ada rumus lagi di bawah, mungkin bisa membantu kalian untuk lebih mengerti masing-masing simple present tense. Di sini rumus dari afirmatif subjek, verb 1. Verb 1 itu adalah verb dasar atau kata kerja dasar. To be is MR dan objek. Di situ contohnya I read this novel every day. Ini contoh positif ya. He cries every night since his dog died. Nah, ini juga bentuk positif. Nah, kita akan buka bagaimana bentuk negatifnya. Itu hanya ditambahkan dengan bentuk interrogatif dan negatifnya di layar berikutnya. Tapi sebelumnya, jika memang kalian merasa masih belum paham, boleh japri Miss Intan ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang yang interrogatif dan juga negatif. Ini simple present interrogatif, rumusnya do ataupun does, subjek, kemudian verb 1 plus object. Do you think he's mad at me? Nah gitu ya. Itu kalau untuk subjek you Dewi menggunakan do. Kemudian does he read the instructions? Nah untuk he see it itu menggunakan does. Gitu. Jadi semua berkaitan dengan subjek. Kemudian simple present negatifnya subjek plus don't atau doesn't. Don't itu untuk Ayu Dewi, doesn't untuk he see it ya. Oke, selanjutnya ini contoh kalimat simple present tense. Gina goes by foot every day to her school. Ziggy reads novel in the backyard. I swim every twice a month. My mother loves to cook. A cat has 4 legs. My aunt lives in Tasikmalaya. She comes from Paris. It gets hot when summer comes. I like Korean movies and songs. Nah, seperti itu. Di sini artinya yang diwarnai merah. Gina pergi ke sekolah setiap harinya dengan berjalan kaki. Every day to her school, by foot atau on foot bisa ya. Kemudian Ziggy membaca novel di halaman belakang. Nah, yang ketiga, aku berenang 2 kali. Twice itu 2 kali. A month, twice a month, 2 kali dalam sebulan ya. Kemudian ibuku suka memasak. Nah, di situ loves. Nah, my mother. Nah, mother itu orang ketiga tunggal. She love diakhiri dengan maka hanya ditambahkan dengan s. Seperti itu. Sudah kira-kira paham anak-anak? Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal simple present tense. Soal yang pertama, choose one of the 4 choices that you think in the right answer, then cross on your chosen answer by crossing A, B, C, or D ya. C, nah bagaimana tadi? Sudah Miss Intan jelaskan. Jika ada kata kerja diawali dengan orang ketiga tunggal, maka harus ditambahkan dengan S. Rumusnya sudah tadi ya, Miss Intan jelaskan yang seperti apa. Oke, next number. Oke, number 2. Di sini ada sama ya, bentuk negatif dan positifnya seperti apa. Number 3 juga sama, tinggal kalian pilih answer by crossing A, B, C, or D sesuai dengan penjelasan tadi Miss Intan ya. Oke, selanjutnya nomor 4 dan nomor 5. Kalian salin soalnya ke buku tulis dan tadi penjelasannya juga sama disalin ke buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Good luck. Thank you. Assalamualaikum.